Baik, Alhamdulillah sudah datang. Bu Turia, selamat datang. Bu Iva, Bu Ustadz Irfan, Pak Mom Zefat, Putri Sukmawati, selamat datang semuanya. Insya Allah kita mulai kajian pada malam hari ini. Mohon izin share screen. Baik, baik kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dan kewajiban-kewajiban kita hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita setidaknya dua nikmat, nikmat sempat dan nikmat sehat. Dua nikmat ini perlu kita syukuri karena tidak semua orang itu diberi Allah sehat. Dan juga tidak semua orang diberikan Allah sempat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, yang mana salah satu keutamaan majelis ilmu adalah dinaungi para malaikat. Bahkan hewan-hewan yang ada di lautan pun ikut mendoakan, ikut memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya yang mengikuti majelis-majelis ilmu. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian live Instagram. Ya, mohon maaf belum bisa live YouTube ya kali ini karena ada sedikit kendala, tapi kami rekam. Ini kajian ini insya Allah kami rekam dan nanti insya Allah kita akan upload di YouTube Hanahdor. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menfollow atau subscribe YouTube, Facebook, Instagram ataupun TikToknya Hanahdor, silahkan di follow dulu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan belajar yang berkaitan dengan rahasia puasa hari Arafah, waktu, niat dan keutamaannya. Kita tahu kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu dari bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri", sesungguhnya jumlah daripada bulan-bulan itu, indallahi, di sisi Allah, isna asyara isna inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Ya, sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yang di dalamnya, di dalam 12 bulan ini ada empat arba'atun hurum, ada empat bulan haram. Nah, di dalam hadis disebutkan empat bulan haram ini tiganya berurutan, satunya tidak berurutan. Ya, yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Nah, ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu berurutan. Sedangkan Rajab itu tidak berurutan. Nah, keempat bulan ini adalah bulan, dinamakan bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena di dalamnya diharamkan untuk perang dan sangat-sangat dianjurkan melakukan amalan-amalan soleh.
Termasuk di bulan Dzulhijjah ini sebagian ulama termasuk Ibnu Rajab ya, Ibnu Rajab berpandangan, salah satu ulama dari kalangan mazhab Hambali, beliau berpandangan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang tetap eh, mengutamakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ala kulli hal keduanya sama-sama mempunyai keistimewaan yang bisa kita amalkan di dalamnya untuk melakukan ibadah-ibadah, amal-amalan soleh. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas rahasia puasa Arafah, mari kita belajar apa sih yang dinamakan puasa. Ya, kita kan sering mendengar siam Ramadan, puasa Ramadan atau saum Ramadan. Nah, maka pengertian puasa secara bahasa, menurut bahasa, puasa dalam bahasa Arab yaitu saum atau siam, yang artinya al-imsaku 'anis syai'i, yaitu menahan diri atau mengekang diri dari sesuatu. Misalnya menahan diri dari makan, minum, bercampur dengan istri, berbicara dan sebagainya. Jadi menurut bahasa ya, segala sesuatu yang kita tahan, baik itu makanan, minuman ataupun pembicaraan itu adalah al-imsak, dinamakan puasa. Tapi ini menurut bahasa. Yang dipakai dalam ilmu fikih itu adalah menurut istilah. Apa puasa menurut istilah? Puasa menurut istilah adalah meninggalkan makan, minum, bercampur dengan istri, dan segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sotik ya, sampai terbenam matahari, disertai dengan niat dan keikhlasan karena Allah Ta'ala, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi intinya, menurut istilah dan puasa ini adalah sesuatu ya, menahan Eling diri mohon dari maghrib. sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari kapan? Dimulai dari mohon izin Bapak Ibu sekalian yang menghidupkan mikrofon mohon dimatikan dulu nggih. Mohon dengan sangat hormat mohon untuk dimatikan supaya tidak mengganggu yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi puasa intinya adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, termasuk makan, minum, jima, dan lain sebagainya. Dari kapan? Dari terbitnya fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari atau biasa kita kenal maghrib. Dan disertai dengan niat. Kalau nggak disertai dengan niat, maka tidak dianggap sebagai ibadah puasa. Dia puasa secara bahasa saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Ya, dia tidak bisa dianggap sebagai puasa menurut istilah atau tidak dianggap sebagai ibadah puasa. Dia hanya sekedar menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa saja, tapi nggak dihitung puasa karena nggak ada niat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niat. Kapan waktunya? Nanti kita bahas. Oke, kita bahas dulu masalah puasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kami eh, buatkan tabel pembagian puasa supaya jenengan semuanya paham ya, supaya kita semuanya paham pembagian daripada puasa. Puasa pembagian kan banyak. Nah, maka kita jabarkan. Nah, gampangannya puasa itu cuma dua, Bapak Ibu sekalian. Puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Yang pertama dulu kita bahas puasa wajib itu ada tiga. Yang pertama adalah Ramadan. Keutamaannya apa? Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana", barang siapa yang puasa Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan dengan penuh pengharapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan puasa Ramadan. Yang mana ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding ibadah di luar Ramadan. Makanya ulama banyak sekali yang menghatamkan Quran berpuluh-puluh kali di bulan Ramadan karena kelipatannya itu pahalanya jauh dilipat gandakan dibandingkan di bulan yang lainnya.
Itu Ramadan itu adalah puasa wajib bagi setiap muslim akil balik, itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian nazar. Puasa nazar itu contohnya adalah kalau saya panen di hari ini atau di bulan ini, maka saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, maka puasa tersebut menjadi wajib karena dinazarkan. Contoh lain, kalau saya bisnis dan bisnisnya bisa untung, maka saya akan nazar puasa selama 2 hari. Maka puasa tersebut bisa menjadi wajib karena dinazarkan. Ya, karena begitu pula puasa sunnah bisa menjadi wajib karena dinazarkan. Kalau anak saya keterima di universitas tertentu, maka saya akan puasa Senin dan Kamis. Nah, kita tahu Senin Kamis itu puasa sunnah, tapi ketika dinazarkan itu menjadi sesuatu yang wajib. Yang ketiga adalah puasa kodok atau puasa kodok Ramadan. Bagi terutama ibu-ibu yang sedang haid ketika Ramadan, misalkan 7 hari sedang haid, maka boleh diganti puasa Ramadannya di hari lain. Itu dinamakan puasa Kenapa? kodok. Mohon izin Hah? Bapak Ibu sekalian, mohon Wah, izin padha dimatikan wae mikrofonnya. jadian dia. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib diganti ya. Puasa itu wajib diganti. Sedangkan wanita yang haid tidak wajib mengganti sholat. Nah, karena sholat itu setiap hari, kalau suruh mengganti itu memberatkan. Maka yang wajib diganti adalah puasa Ramadan saja. Kemudian siapa saja yang boleh mengkodok puasa, termasuk orang sakit, kemudian orang yang sedang bepergian, ya, itu boleh membatalkan dan dia wajib mengkodok. Kemudian, tetapi walaupun ada rincian-rinciannya, tapi kita tidak memperdalam itu karena pembahasan kita tentang puasa Arafah. Kemudian selanjutnya, jadi dihafalkan ya, Bapak Ibu sekalian, ada 3 puasa wajib: puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kodok. Kemudian yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada 5. Yang pertama puasa sunnah yang dilakukan tahunan. Yang kedua puasa sunnah yang dilakukan bulanan, setiap bulan. Yang ketiga puasa sunnah yang dilakukan setiap pekannya. Yang keempat puasa sunnah harian. Yang kelima puasa sunnah tambahan. Nah, maksudnya apa nanti kita jelaskan. Kita bahas dulu yang pertama puasa sunnah yang dilakukan tahunan. Yang pertama adalah puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti kita jelaskan keutamaannya. Yang mana ketika itu orang yang haji itu sedang melakukan wukuf di Arafah. Mereka nggak boleh puasa. Yang dianjurkan puasa itu orang yang tidak wukuf di Arafah. Ya. Kita kenapa dianjurkan puasa? Sebagai gantinya. Sebagai ganti, karena kita tidak berwukuf di Arafah, maka gantinya adalah dengan puasa. Nanti keutamanya kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian juga puasa Asyura dan Tasu'a. Puasa Tasu'a itu puasa di tanggal 9 Muharram. Puasa Asyura itu puasa di tanggal 10 Muharram. Keutamaannya nanti kita juga bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga Syawal. Nah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, mohon dimatikan mikrofonnya. Nggih. Kemudian selanjutnya yaitu puasa Syawal. Apa keutamaan puasa Syawal? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana." Barang siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia disertai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri. Maka seakan-akan dia puasa selama setahun penuh. Nah, itu ya. Itu keutamaan puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Kemudian selanjutnya itu tahunan, gitu. Yang kedua puasa sunnah yang berkaitan yang dilakukan setiap bulannya. Apa saja? Itu ada satu saja, yaitu ayyamul bid. Puasa ayyamul bid itu kapan? Puasa ayyamul bid itu dalam hadis disebutkan yaitu puasa di tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Kecuali tanggal 13 bertepatan pada hari tasyrik, itu nggak boleh puasa, haram puasa ya. Ada beberapa hari yang diharamkan puasa. Yang pertama Idul Fitri.
haram puasa. Walaupun dinadarkan wajib dibatalkan nadarnya. Karena Idul Fitri itu tidak boleh puasa, diharamkan puasa. Yang kedua adalah di hari Idul Adha, di tanggal 10 Idul Hijjah, itu juga diharamkan untuk puasa. Kemudian 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Idul Hijjah juga diharamkan puasa. Nah, selain itu diperbolehkan untuk puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan puasa Yaumul Bid? Kata Rasulullah, puasa 3 hari di setiap bulannya itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu keutamaan puasa Yaumul Bid. Dan salah seorang sahabat pernah diwasiatkan kepada Rasulullah tentang 3 hal. Salah satunya adalah Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat ini puasa tiap bulannya puasa 3 hari, yaitu di tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian yang ketiga, yang berkenaan dengan puasa sunnah adalah pekanan yang dilakukan setiap pekan, yaitu ada puasa Senin dan Kamis. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah, hari Senin itu hari dilahirkanku, hari aku dilahirkan. Nah, maka beliau sangat senang puasa di hari Senin karena hari lahirnya Rasulullah. Kemudian Kamis, keutamaannya puasa Kamis apa? Ya, setiap amalan, setiap pekannya itu Bapak Ibu sekalian, amalan kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari apa? Yaitu di hari Kamis. Makanya kata Rasulullah, saya suka ketika amalan saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, saya dalam keadaan puasa. Kemudian harian, puasa sunnah yang dilakukan harian. Nah, yang dilakukan harian yaitu puasa sunnah Daud, dan ini puasa yang paling afdol ya. Puasanya Nabi Daud, yaitu puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa, dan seterusnya, selang-seling. Kemudian yang selanjutnya puasa tambahan. Puasa tambahan ini puasa pada bulan-bulan haram. Ya, termasuk bulan Dzulqa'dah, puasa di bulan Dzulhijjah, puasa di bulan Muharram, puasa di bulan Rajab. Itu semuanya sunnah ya. Kemudian yang kedua, puasa tambahan ini adalah tidak ada makanan. Ketika tidak ada makanan di rumah, maka disunnahkan untuk puasa. Rasulullah suatu ketika masuk ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah bertanya, apakah hari ini ada makanan? Kata Sayyidah Aisyah, mohon maaf Rasulullah, hari ini tidak ada makanan. Kata Rasulullah apa? Inni shaim. Maka dari itu, gak apa-apa, saya akan berpuasa. Nah, ini dalil bahwasanya boleh berniat puasa sunnah ketika sudah terbit fajar, selama dia belum makan dan belum minum. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan inti puasa Arafah, kita membahas secara umum terlebih dahulu, yaitu keutamaan puasa di bulan Dzulhijjah. Karena puasa Arafah itu adalah salah satu hari di dalam bulan Dzulhijjah. Ketika telah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Nah, contoh ibadahnya apa? Banyak sekali Bapak sekalian ya. Contohnya memperbanyak zikir, ya, memperbanyak tahlil, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat dianjurkan. Lebih-lebih ketika Idul Adha. Kemudian sedekah. Ya, sedekah. Walaupun sehari cuma 2.000 dimasukkan ke kaleng. Ya, kemudian ketika sudah penuh diberikan kepada fuqara wal masakin. Itu juga berpahala. Karena malaikat itu ketika paginya, ketika ada seorang muslim bersedekah di pagi hari, maka akan didoakan oleh para malaikat dengan doa kebaikan. Kemudian baca Al-Quran. Itu juga termasuk zikir yang paling utama. Kata salah seorang ulama, mengatakan zikir yang paling afdol, yang paling utama adalah membaca Quran. Karena satu hurufnya diganjar 10 pahala.
Satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian dan berbagai macam amalan sunnah lainnya, sholat termasuk juga puasa ya. Puasa sunnah di tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa kok cuma sampai tanggal 9 Dzulhijjah? Karena di tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah itu 4 hari diharamkan puasa. Apa hikmah pengharaman puasa pada hari itu? Karena hari itu adalah hari pestanya kaum muslimin, hari makan dan minum, ya, hari makan dan minum. Maka diharamkan untuk puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin ya. Selanjutnya, keutamaan puasa di bulan Dzulhijjah sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari, al-amalus salihu, di mana amal soleh fihinna padanya, yaitu pada hari-hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyamil asyr, daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dari jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah juga tidak, kata Rasulullah. Tapi ada pengecualian, illa, kecuali rajulun, seseorang, kharaja bi nafsi wa malihi, keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, dan ia tidak kembali dengan satu pun dari keduanya, dalam artian dia mati syahid. Jadi kita tahu bahwasanya jihad itu adalah ibadah yang sangat-sangat mulia di dalam Islam, karena dalam hadis disebutkan wadzir wa sanamihi al jihadu fi sabilillah, dan puncak puncak keislaman adalah dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memerangi orang-orang kafir. Maka ada amalan yang lebih utama daripada jihad, kata Rasulullah, ya. Yaitu semua amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kecuali orang yang jihad, dia tidak kembali ke rumahnya, dalam artian dia mati syahid. Yaitu itu tentu lebih utama. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu bulan yang dimuliakan atau Ashhur al-Hurum, Dzulhijjah memiliki beberapa keutamaan dibanding bulan lainnya. Salah satunya adalah dilipat gandakan pahala ibadah pada 10 hari pertama Dzulhijjah dibanding ibadah di bulan lainnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mohon dimatikan nggih mikrofonnya. Ayyata'abbada lahu fiha, untuk beribadah selain 10 hari pertama min asyri dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ya'tilu siyamu kulli yaumin, setara dengan 1 tahun berpuasa. Jadi eh, puasa di bulan Dzulhijjah, ya, atau beribadah di bulan Dzulhijjah itu setara dengan satu tahun. 1 hari saja berpuasa di bulan Dzulhijjah itu setara dengan 1 tahun berpuasa. Nah, maka ketika puasa selama 9 hari, maka setara dengan 9 tahun puasa. Eh, saking mulianya bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Satu malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi
ini siangnya diganjar puasa selama 1 tahun, malamnya diganjar seperti malam Lailatul Qadar. Ya. Seperti ganjaran ketika sholat di malam Lailatul Qadar. Kita tahu Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dibanding 1.000 bulan. Ya. Maka ketika sholat tahajud, sholat malam di malam bulan Dzulhijjah itu pahalanya setara dengan malam Lailatul Qadar. Ya, itu luar biasanya. Nah, di sini maksud dari sebanding dengan 1 tahun puasa pada hadis di atas adalah 1 tahun puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Ya, karena puasa Ramadan itu ya sebaik-baik puasa, karena tidak sesuatu yang wajib itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan yang sunnah. Seperti itu. Kemudian, mohon izin Bapak Ibu sekalian agak macet. Baik, kapan waktu pelaksanaan dan niat puasa hari Arafah? Kita bahas dulu ya, waktunya dulu. Adapun waktu pelaksanaan puasa Arafah adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Alhamdulillah, pada tahun ini pemerintah menetapkan untuk Idul Adha-nya jatuh pada tanggal 6 Juni 2025, bertepatan pada hari Jumat. Walaupun sebelumnya diprediksi bakal beda dengan Muhammadiyah, tapi alhamdulillah pemerintah sudah menetapkan tanggal 6 eh, tanggal 6 Juni 2025 bertepatan pada hari Jumat yang mana itu kebetulan sama dengan hisab Muhammadiyah. Jadi baik organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian pemerintah semua sepakat di tahun ini Idul Adha-nya bareng-bareng. Kemudian kapan puasa Arafah? Kalau Idul Adha-nya tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, maka puasa Arafahnya jatuh pada tanggal 5 Dzulhijjah, yaitu hari Kamis. Hari Kamis. Jadi boleh menggabungkan dua niat, Bapak Ibu sekalian. Nah, misalkan ini ya, besok hari Kamis misalkan ya, ini hari Senin ya. Misalkan ini anggap saja malam Kamis. Monggo jenengan niatkan saya berniat puasa di besok hari, puasa Arafah sama puasa Kamis. Itu diperbolehkan ya, menggabungkan antara dua puasa. Karena tata caranya sama dan keduanya sama-sama disunnahkan. Yang tidak boleh itu menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa Ramadan digabung dengan puasa Senin atau Kamis. Puasa Nadar digabungkan dengan puasa misalkan Syawal, itu nggak boleh. Ya. Karena wajib dengan sunnah. Tapi kalau sunnah dengan sunnah boleh. Tidak boleh juga menggabungkan puasa wajib dengan puasa wajib. Puasa Ramadan dengan puasa Nadar misalkan. Ya, itu nggak boleh. Yang diperbolehkan itu menggabungkan dua amalan sunnah, termasuk sholat. Misalkan masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, digabungkan niatnya dengan sholat duha, diperbolehkan. Ya. Nah, monggo diniatkan Kamis ini, niat puasa Arafah dan puasa Kamis. Insya Allah pahalanya dapat kedua-duanya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dimulai dari terbit fajar, yaitu subuh, hingga terbenam matahari. Kemudian untuk niat puasa kapan? Untuk niat puasa Arafah sama seperti niat puasa sunnah yang lainnya, yaitu bisa diniatkan pada malam hari di tanggal 9 Dzulhijjah, dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar shodiq. Jadi Bapak-Ibu sekalian, niat puasa itu sangat panjang sekali. Dari maghrib sampai sebelum subuh ya. Jadi maghrib berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh kita langsung berniat ya. Saya besok niat puasa Arafah. Ya, itu. Sampai kapan batasnya? Ya, kalau puasa sunnah itu sebenarnya ya sampai zuhur pun nggak ada masalah ya. Ya, kalaupun misalkan lupa, maka niatnya boleh ya diniatkan. Ya, di sini dijelaskan bahwa saya kalaupun lupa niat hingga terbit fajar, udah subuh nih, baru ingat tuh ya saya belum niat puasa Arafah. Maka diperbolehkan niatnya di antara setelah fajar hingga sebelum waktu zuhur tiba. Tapi ada syaratnya,
Syaratnya belum makan dan minum atau sesuatu yang membatalkan puasa di antara keduanya. Nah, seperti itu. Ini jadi kesimpulannya waktu niat puasa Arafah dimulai dari maghrib ya malam Kamis sampai duhur hari Kamis sebelum duhur itu ya. Kalau misalkan lupa niat ya sampai sebenarnya sampai subuh. Tapi kalau misalkan lupa boleh masih ada tenggangan waktu sampai duhur. Itu khusus untuk orang yang lupa niat ya. Kemudian kesimpulan. Ya, terakhir kesimpulan, puasa Arafah adalah salah satu puasa yang sangat dianjurkan di dalam Islam, yang pelaksanaannya itu 1 tahun sekali. Walaupun hanya dilakukan 1 tahun, 1 kali dalam 1 tahun, tetapi keutamaannya sangatlah besar, yaitu menghapus dosa 2 tahun. Jadi puasa Arafah itu luar biasa ya. Eh, Luar biasa ininya, keutamaannya. Oh ini kayaknya ya ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jadi puasa Arafah itu luar biasa keutamaannya, bisa menghapuskan 1 tahun setelahnya dan juga menghapuskan 1 tahun sebelumnya. Jadi puasa selama 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan dosa-dosa yang kecil tentunya. Kalau dosa besar itu nggak bisa dihapuskan kecuali dengan cara bertaubat. Nah, maka mari kita sempatkan puasa Arafah yang sebentar lagi akan kita laksanakan pada hari Kamis di tahun ini di tanggal 5 Juni 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kita untuk bisa melaksanakan puasa Arafah dan bisa sholat Idul Adha berjamaah bareng-bareng kita yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa kita buka sesi tanya jawab sharing gitu. Monggo. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kami beri waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, Assalamualaikum Ustadz Han. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Um. Iya, mohon maaf ini tadi baru dapat sinyal Ustadz Han. Jadi banyak Malam. yang tidak keserap untuk ilmu malam ini padahal sudah di apa ceng tentang ini puasa Arafah. Nah, kalau yang kan lebih Arafahnya ya Ustadz. Kalau bisa Mohon maaf, ditutup putus-putus ini, Bum. Mohon maaf, sinyalnya putus-putus. ya saya bisa saya tulis. Nggih, nggih, monggo-monggo. Ditulis mawon. Putus-putus soalnya, Bum. Monggo yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan, ya kita tampung ya pertanyaan-pertanyaannya. Monggo bisa dituliskan di chat atau bisa langsung ini hidupkan mikrofon, nggih. Tanya Silahkan. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Fatim. Monggo, monggo. Tanya Silahkan. mengenai puasa yang puasa tarawih itu gimana Ustaz? Dilakukan sama itu berurutan atau dilakukan boleh atau ditinggalkan boleh itu? Oh, nggih, puasa tarbiyah yang di tanggal 8 Dzulhijjah nggih. Iya, sebelum tasua itu. Sebelum Itu sebelum Taswa nggih. harus dilakukan terus apa itu semuanya harus salah satu itu ditinggalkan gitu boleh. Nggih, nggih. Nggih, baik. Kita tampung dulu nggih. Terima kasih. Ada lagi Bu Fatin pertanyaannya? Silahkan Bapak Ibu, barangkali
Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita tampung dulu pertanyaannya. Baik, kalau tidak ada kita bantu jawab ya. Baik, tadi pertanyaan dari Ibu Fatim, puasa Tarwiyah yang berkaitan dengan puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah itu puasa pada yang dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Apakah disunnahkan untuk puasa? Ya, tetap disunnahkan untuk puasa, yaitu bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Rabu berarti nggih. Hari Rabu. Nggih. Itu disunnahkan, Bapak Ibu nggih, disunnahkan untuk diamalkan. Kenapa? Karena keutamaannya itu keutamaannya yang disebutkan dalam salah satu redaksi hadis itu bisa menggugurkan 1 tahun dosanya, ya, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil selama 1 tahun. Sedangkan puasa Arafah bisa menggugurkan dosa selama 2 tahun. Itu keutamaan puasa Tarwiyah. Maka apakah eh, diamalkan keduanya Arafah ataupun Tarwiyah ataukah diamalkan salah satunya atau ditinggalkan salah satunya? Ya lebih baik diamalkan keduanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Tarwiyah diamalkan, kemudian Arafah juga diamalkan. Jadi eh, juga kita mendapatkan double pahala. Puasa Tarwiyah juga puasa Arafah. Seperti itu nggih, Bu Fatim. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas penjelasan saya, monggo. Monggo Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kita tampung dulu lewat chat atau boleh langsung ditanyakan. Bisa menghidupkan mikrofonnya. Oh, baik, baik, Bu. Terkait puasa tarawih. Baik. Nah, baik, kita ini Bapak Ibu sekalian, nggih, nggih, mboten napa-napa, Mbak Om. Baik, ini ada yang bertanya Bu Mom Zefat. Pak, tanya seumpama mengganti atau ngileni sholat orang yang sudah meninggal, apa bisa, Pak? Dan apa pahalanya sampai ke orangnya? Nah, di sini. Ini saya ambilkan redaksi, Bapak Ibu sekalian, dari kitab Fathul Mu'in, halaman 12. Ya. Saya langsung ke artinya saja, nggih. Sini, sebuah peringatan, barang siapa yang meninggal dan mempunyai tanggungan sholat, maka tak perlu dikodok dan tak perlu diganti dengan fidyah atas nama mayit. Dan pada suatu pendapat membolehkan untuk dikodok, baik si mayit berwasiat atau tidak. Itu pendapat riwayat Imam Ubadi dari Imam Syafi'i karena ada hadis tentang hal tersebut. Dan Imam As-Subki mengkodok terhadap sebagian kerabatnya. Jadi ini ada dua pendapat, Bapak sekalian. Ada pendapat ulama itu yang menyatakan tidak perlu diganti. Ada pendapat ulama itu yang berpendapat boleh diganti. Jangan monggo ngambil pendapat yang mana. Kalau pertanyaannya apakah pahalanya sampai bagi mengikuti pendapat yang kedua, yaitu yang ngileni itu ya, yang mengkodokkan itu, maka pahalanya sampai ke mayit. Ya. Bagi yang mengikuti pendapat yang pertama, dalam artian tidak perlu dikodok, maka pahalanya nggak sampai. Ya tergantung jenengan mau ambil pendapat yang mana. Itu ada di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 12. Begitu nggih, Bu Mom Zefat. Ini ada pertanyaan lagi nggih. Sebelumnya apakah jelas Bu Mom Zefat penjelasan saya?
barangkali ada yang masih mengganjal yang berkaitan dengan mengkodok sholat. Tapi kalau diwasiatkan, kalau wasiat, nanti kalau misalkan saya mati, tolong diganti sholat saya selama 1 bulan saya pernah meninggalkan sholat. Maka wasiat itu wajib dikerjakan. Kalau wasiat, nggih, kalau berkenaan dengan wasiat. Tapi kalau nggak diwasiatkan, sebagaimana yang saya jelaskan tadi ada 2 pendapat. Tapi kalau nggak dikodok berarti dosa, Pak. Yaitu ini apa namanya hisabnya sama Allah, gitu. Hisabnya sama Allah. Jadi kita serahkan semuanya ke Allah. Ya kalau mau berhati-hati, ikut pendapatnya Imam Subeki, ya. Imam Subeki itu juga mengkodokkan kerabatnya sudah meninggal. Boleh, ya. Lebih berhati-hati pakai pendapat itu. Kalau tidak memberatkan, gitu. Karena kita nggak tahu sholat mana yang ditinggalkan. Kalau tidak dikodok ya dosa, Pak. Enggak, ya dosa. Tapi kan Allah Maha Pengampun, Bu. Jadi eh, apa namanya? Allah itu punya sifat Maha Pengampun, juga punya sifat Maha Berkehendak. Kalau Allah berkehendak diampuni ya diampuni. Tapi kalau Allah berkehendak tidak diampuni ya tidak diampuni, berarti dia termasuk mendapatkan dosa seperti itu. Kemudian tanya lagi, Pak, kalau puasanya digabung 3 niat, puasa Arafah, puasa Kamis dan puasa Ngileni, Pak. Lah, bagus ini pertanyaannya, Bu. Kalau digabung 3 niat, maka tergantung nih. Kalau semuanya puasa sunnah, boleh. Tapi ini kan puasanya 2 sunnah, satunya wajib, maka nggak boleh digabungkan. Ya, maka boleh digabungkan antara puasa Kamis sama puasa Arafah boleh, tapi nggak boleh digabungkan sama puasa qadha atau puasa ngileni itu, nggih. Ngileni puasa Ramadan. Maka besok ini Bu, jangan jangan sampai digabung ya niatnya, ya cukup 2 saja. Cukup 2 saja karena bertepatan pada hari Kamis. Boleh dengan gabungkan antara puasa Kamis dengan puasa Arafah saja. Jangan digabungkan niatnya dengan puasa qadha. Karena puasa qadha itu puasa yang wajib. Puasa wajib itu nggak bisa digabungkan dengan puasa manapun. Seperti itu, nggih. Apakah jelas, Bu Mom, Zefat? Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau masih ada yang ganjel? Monggo. Nggih, Pak Fahimna. Nggih, alhamdulillah. Nggih, terima kasih Bu Mom Zefat. Bu Mom Zefat niki sinten nggih? Saya kok saya kok lupa. Nggih, barangkali ada yang mau Rakyatnya ditanyakan. Mas Huda. Oh, Bu Mas Huda atau Bu? Nggih. Oh, Mas Huda tuh, Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Terima kasih Mas Huda. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo. Rakyatnya istrinya Mas Han. Oh, nggih, istrinya Mas Huda. Nggih, terima kasih, Bu. Nggih, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, kita tutup, nggih. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan dari kami pribadi, kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Monggo bisa dilanjutkan aktivitas-aktivitasnya. Oke, mohon izin keluar nggih.